Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. San kompak kali gandir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimul hikmata wa tawila. Allahumma ij'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Amin. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Amin ya Allah ya Rabbal. Ashabal fadilah wa alisilsilah Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'ad Suryalaya Sirna Rasa Mursyiduna wa Mulabi Arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghal Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan beliau batin kita, ruhani kita tetap terbimbing dalam keadaan di dunia ini, dalam keadaan eling, dalam keadaan nyaring, sampai pulang ke akhirat tetap dibimbing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia para wakil talqin, para kiai, para ustadz, khusus guru kita semua, terutama para pendengar setia wargi Dahlia, Bapak Kiai Asep Anom, semoga beliau senantiasa diberi kesehatan lahir batin, amin. Dijaga oleh Allah lahir batin, amin. Kita semua yang hadir di sini mendapatkan ilmu an-nihayah, amin ya Rabbal. Ini majelis namanya an-niha. Hidup itu hanya dua, Bu, al-bidayah wa nihayah, awal dan akhir. Di tengah-tengahnya kumaha urang, awas. Hidup itu cuma dua, awal dan di tengah-tengahnya kumaha urang. Terakhir harus dipertanggungjawabkan, itu saja. Ngapain harus repot-repot? Ibu rek jadi jelema belegu, eta mah pilihan. Ya, dah hobina meureun belegu gitu. Arek eling, lain tah yang eling. Di dia mah eling 7 lengkah di Masjid An-Nihayah edan deui. Silakan terserah ibu, itu pilihan. Nanti tinggal dipertanggungjawab. Jadi hirup mah wal awalu wal akhiru al bidayah wan, di tengah-tengah kumaha ibu. Rek edan terus pek tapi ka kolot. Da beda kiceupna ya oke. Halo. Maka majelis ini sudah menggambarkan bagaimana kita itu mendapatkan ilmu an-nihayah. Ilmu an-nihayah ini penting agar hidup kita itu berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Tapi husnul khotimah tidak akan ada kalau tidak ada husnul mubtadi'ah. Husnul mubtadi'ah itu harus diawali irawe mimiti nama. Siapa tahu pulang dari sini mimiti eling gitu kan. Dari ngaos mah parantos sering. Ya saya nggak tahu ibu-ibu yang hadir di sini. Para wargi Dahlia itu mungkin pengajiannya sudah gak terhitung, pakai lihat saja dari seragamnya itu aja sih. Iya, 7 majelis taklim, 7 seragam, berarti 7 kali pengajian. Mata ketinggali Senin koneng, Salasa kayas, Rebo hejo, Kemis bulu iris. Ya. Ada perubahannya, wallahualam. Ngaji-ngaji edan-edan. Keur ngaji soleh, balik di pengajian edan deui. Kenapa ya begitu? Iya kenapa ya? Mau tahu jawabannya? Tahu banget apa tahu aja? Tahu banget? Iya, karena pusat perubahan itu kolbu. Tanpa ibu merubah kolbu, hidayah sehebat apapun tidak akan masuk. Tanpa ibu merubah kolbu sebagai pusat perubahan, ngaji berapa kali pun dimanapun majelis taklimnya tidak akan bisa memberi perubahan. Karena pusat perubahan itu adalah kolbu. Kolbu adanya di dalam diri. Diri disebut di dalam Al-Quran disebut nafas.
Nafas menurut Quran beda dengan bahasa nafsu sehari-hari. Kalau nafsu sehari-hari mohon maaf, konotasinya jelek. Tong make nafsu tuh euy. Padahal lamun teu make nafsu pun teu dahar ge teu jalan. Ibu kurang makan diberi vitamin supaya apa? Gini kan teu make nafsu. Bapak-bapak yang ngeukepan ibu pakai nafsu atuna teu make nafsu mah pun teu atahiyat. Moal alif ibu. Iya we. Halo? Ini kita hadir di dunia karena adanya nafsu. Cuma nafsu yang mana gitu? Bukan nafsu nu ngenap-ngenap hanapeun. Makanya kalau menurut Quran, nafsu itu ada dua, ada baiknya, ada buruknya, semua nafsu. Nah, Al-Quran menyebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum. Jangankan satu kaum, satu orang dari kita tidak akan Allah rubah. Kecuali dia itu merubah nafasnya, anfusnya. Tidak bibadanihim, tidak biaklihim, tidak bipangkatihim, tidak biduitihim. Awas. Jelema yang ngarobah awak ku duit bisa awakna. Nu tadina punten di dieuna seueur kokoloteun da memang geus kolot cik atuh aya ngomoraeun di dieu teh. Mantap guru urang mah punten namina oge ditempelan Pangresa Kiai Haji Asep Anom. Iya. Moal aya nu disebut Asep kolot. Ameh naon? Ameh awet. Tah keur nganomanana teh kunaon? Eta kudu ditanyakeun ka guru urang. Yang bisa merubah itu diri kita sendiri. Apa yang dirubah? Anfus. Anfus itu apa? Anfus itu isinya adalah nafas. Nafas itu adanya di mana? Di dalam tempat, di dalam diri kita yang disebut kolbu. Jadi kolbu bukan sesuatu yang hanya menggenul. Apa itu menggenul ya? Tidak bulat juga, hati mah kieu tah. Bukan yang mengguruntul. Apa itu mengguruntul ya? Jadi kolbu itu satu tempat yang pusatnya memang ada pada daging yang mengguruntul itu. Tempatnya ada di mana? Ada di seputar dada sampai ke kepala. Itu namanya wilayah negara itu, kampung itu disebut kolbu. Nah, Pak Kiai, itu disebut kolbu yang bahasa sehari-hari diterjemahkan hati. Apa bedanya hati dengan kolbu? Hati mah bisa disambal goreng. Kolbu mantep. Matang lamun kolbu diterjemahkan hati keliru. Ibu pulang dari sini punten ulin ke pasar. Ibu rek nyamal goreng, dumeh geus jadi majelis talim an nihaya. Ngomong ge pakai bahasa Arab, Lin. Iya. Halo. Kang, punten abi bade nyamal goreng. Terus bade ngagaleuk kolbu. Boh. Dah yang disebut anggota majelis taklim ngomong pakai tajwid ban. Assalamualaikum. Sehat. Bagaimana keadaan di rumah? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Biasa-biasa we atuh. Yang arah imam Allah, kolbu tidak bisa diterjemahkan hati dalam arti yang bisa disambal goreng. Kolbu menurut Quran mah satu wilayah yang di wilayah itu suka ada yang kolaba. Kelapan ngan tipu 8 menit gitu. Halo? Nyararing keneh. Soalnya mah lamun hese sare bapak-bapak tidak perlu dibawa ke dokter, Pak. Paling diberi obat Valium. Ya. Karena geus kolot mah gitu ningnya, mah ge dulu mah sare teh magrib gini geus cepel. Geus kolot mah punten ya Allah, hilang ngantuk itu. Karena itu sudah dicabut oleh Allah. Ibu menganggap itu insomnia, bukan. Itu dispensasi dari Allah untuk merubah diri. Supaya apa? Lebih banyak meleknya. Cuman meleknya nggak dipakai dikir, itu aja salah. Bahkan bapak mikiran, aduh, iya hese sare. Datang ke dokter, diberi Valium, Pak. Valium itu narkoba, tahu? Narkoba. Ada narkoba yang ibu-ibu tidak bisa lepas dari itu.
narkoba, narik kolor bapak, nah itu ketergantungannya lebih dahsyat dari paliung. Jamaah rahimahullah, ada orang yang sudah tidur bawa ke masjid gitu Pak, bawa sholat Jumat, nu hese sare ku dokter diberi palium dosis 0,01 dibawa sholat Jumat, alhamdulillah kakarage langsung ker. Da ka pengajian ge kitu, datang teh ka dieu, nah we ce resep ka pengajian ngeunah nunutan. Kenapa itu disebut kolbu? Karena di wilayah itu ada yang suka kolaba. Kolaba itu apa? Bolak-balik. Siapa yang suka bolak-balik? Si eta disebutna nafsu. Tah. Eta sing goreng teh. Jadi tempatna nafsu teh dina kolbu disebut kolbu karena di situ tempat bolak-baliknya nafsu. Apa yang bolak-balik oleh nafsu itu? Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan satu hal yang unik kata Allah. Setelah nyawa itu masuk ke dalam tubuh, maka di dalam tubuhmu ada yang aku hidupkan. Dan yang aku hidupkan itu dia memiliki karakter. Dua karakter. Satu karakter yang berpihak kepada roh, satu karakter yang berpihak kepada badan. Karena diri kita hakikatnya dua, yaitu ruh dan jasad. Ruh itu suci, Pak. Karena ruh percikan dari yang maha suci. Allah sampai mengatakan, wa nafakhtu bihi min ruhi. Ruh tidak aku ciptakan, tapi aku hembuskan. Makanya mohon maaf, ruh itu adalah bahasa Jermannya pepetelan ilahi. Apa itu pepetelan? Percikan. Karena dia percikan ilahi, ruh itu memiliki sifat ilahiyah. Beda dengan jasad. Jasad itu tubuh kita yang baru hadir di dunia ini. Jasad itu mohon maaf, dibuat dari 4 unsur. Ma'un, narun, hawaun, turobun. Api, air, tanah, udara. Avatar. Naruto. Tuara palen, Pak. Ketinggalan, Bapak-bapak. Da ibu-ibu aya nama tuh, aduh Pak, mohon maaf lah, bapak-bapak kayak ketinggalan. Mata krek salingkuh gitu kan nyahoan. Nah, daya ilmu nah. Apalagi sekarang sedang musim yang disebut FWB. Aya nu dehem dua palen. Friend with benefit. Friend with benefit teh ngahiji jadi babaturan tapi aya keuntunganana. Nah, eta. Sampai di mana tadi? Iya, nafsu itu ada di tengah-tengahnya. Sakapun berpihak kepada roh, sakapun berpihak kepada badan. Kalau berpihak kepada roh, itulah potensi nafsu yang baik. Kalau berpihak kepada badan, itulah potensi nafsu yang buruk. Dorongan nafsu kepada yang baik disebut ilham takwa. Dorongan nafsu kepada yang buruk disebut ilham fujur. Naon cirina ilham fujur? Resep nu di pikiran nanti bujur lah eta. Mata kelamun ilham fujurnya yang bekerja, dia itu edan. Tapi ketika ilham takwanya yang bekerja, eling. Mata hirup nanti edan, eling, edan, eling. Ngan loba teuing edana. Mata hirupna edan, pan loba edan. Apa Anda tidak merasa bahwa kita itu hidup di dalam penjajahan itu? Dan itu ada di kolbu kita. Maka dia disebut kolbu karena dia suka bolak-balik. Nah, kalau mau merubah diri, si eta heula nu kudu ditewak. Si eta ayana di mana? Di daerah kolbu. Makanya kolbu itu bukan satu guruntul. Satu guruntul itu namanya kolbun sonburiyun. Kolbu pusat hidup yang kalau dia hebat, kalau dia benar hidupnya, maka seluruh tubuh kita benar. Apakah itu? Jantung. Tapi untuk merubah hidup kita, agar hidup kita bisa menjadi lebih baik, mohon maaf, agar hidup kita anihayahnya itu benar-benar husnul khotimah, mohon maaf, bukan kolbu itu yang harus kita Europea. Nah, sia ayat itu bahasa Europea. Bukan itu, apa yang ada di balik itu.
itulah qalbun nuroniyun. Makanya ada qalbun sonburiun, bahasa sehari-hari, jadi hati sanubari ya. Qalbun nuroniyun, jadi hati nurani, beda. Nah, hidayah itu masuknya ke mana? Hidayah itu masuknya ke roh. Tapi dia tidak akan bisa masuk ke dalam ruh kita sebelum melewati nafsu itu, Pak. Dan nafsu itu tempatnya, pintunya ada 7, Pak. Makanya kalau tidak tahu titik yang 7 itu, ngaji sampai kapanpun tidak akan berbekas. Di mana yang 7 itu kita tahu, itulah pintu untuk menuju ke alam ruhani. Tetapi di 7 pintu itu ada herdernya yang disebut dengan potensi nafsu yang buruknya, disebut al-hawa. Jadi potensi nafsu yang buruk disebut al-hawa, mata sok disebut hawa nafsu. Dan itu yang harus ditahan oleh kita. Itu bahasa Quran. Wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal. Makanya kata nahan nafsu itu dari kata wanahan nafsa. Orang yang pandai menahan nafsu dari apa? Anil hawa. Hawa itu apa? Tarikan buruk nafsu. Kalau tidak tahu itu, sampai kapanpun tidak akan bisa merubah diri kepada keadaan yang lebih baik. Paling ge kakara ngalamun heueunya hayang soleh di dieu 7 lengkah di dieu edan deui. Kitu we kan ukur gebeg gitu, kosewan deui, kucuprak deui karena dosa. Yang 7 itu saya kasih tahu tempatnya sekarang. 1 di sini nih. Ini apa ya Pak? Sekwil dah. Sekitar wilayah dada. Di sini ada susu. Bayar pun ini ya. Guys, tahu susu? Bapak-bapak ini PSTD semua. Penggemar susu tanpa gelas, PSTG semua. Halo? Baiklah, punten mahnya. Di bawah susu kiri ke bawah itu ada tempat nafsu, namanya nafsu lawamah. Saya sebut potensi buruk dari nafsu ini adalah suka mencela. Pagaweana teh nyalahkeun batur we. Sehingga yang dicari oleh nafsu lawamah itu kesalahan. Sampai tidak pernah menemukan kebaikan orang. Jika pemajikan orang ke bapak, halo, ini teh ada kesalahan we matak bapak teh ngaji salah, cicing di imah salah. Halo, keluar di imah salah, ngaji dianggap salah, ngejedok di imah salah we. Itu nafsu lawamahnya yang belum dibersihkan. Ibu melihat ke tetangga, nah kejelekannya we nu katingali teh. Halo, kagorenganana, ai kagorengan tempe suuk jeung kacang mah geuna. Ieu kagorengan tatangga nu dikorehan. Kenapa ya kita menjadi orang begitu? Eta nafsu lawamah bapak nu gorengna. Teu bisa ku bapak dibersihan da teu nyaho elmuna. Engke aya nafsu sawiya belah dieu. Hanapeun susu belah katu susu dah susu mah kudu 2, lamun hiji eueuh hartian. Nya lamun hiji mah su. Ya, euceuk gaduh su. Sok sebut 2 kali. Pasti bereaksi. Halo? Mana susu mah kudu 2. Mereka mana biar? Apa? Ayo ngaji teh lila-lila. Apal teh eta we tungtungna. Paingan subul khotimah. Allah, isi ada nafsu sawiya. Sawiya itu sok pinter, mentang-mentang ngaji kemana-mana. Asa pangkeuceukna nyaho-nyaho na ge tina Google tuh. Tapi dia merasa paling pinter, Pak. Ada lagi nafsu mutmainnah, jika soleh tapi munafik. Tarang hideung, teh na ge hideung. Halo? Ngaji kemana-mana, akhlak gorengna aya kene. Dan itu berbalut kesolehan. Itulah brengseknya nafsu mutmainnah yang jelek, Pak. Ngomong kemana-mana, ngomong ge make tajwid tuh tadi teh. Segala rupa didalilan, beleguk didalilan ku setan. Tampang ajengan, kalakuanna juga bajingan. Jadi pejabat, jerona penjahat.
tapi juga soleh dan baik. Itu nafsu mutmainnah, yang nafsu buruknya belum dibersihkan. Nanti ada nafsu radiyah sebelah sini. Nafsu radiyah itu adalah nafsu yang tidak ridho ketika dinasehatin. Nah, ieu dihongkeun kieu, hamek si eta mah. Hamek si eta mah. Wah, kok kayak gue banget sih. Masa si ustad itu nyindirin gue aja, lain nyindiran nuduh. Nah, itu apa-apa itu. Enggak ridho dinasehatin, apalagi yang nasehatinnya di bawah kita. Nanti ada yang di tengah, itulah nafsu mardiyah, tidak ridho memberi maaf kepada orang lain, ridho disebutnya pendendam. Kalau itu tidak dibersihkan sampai mati pun, dia akan menjadi manusia pendendam. Padahal dia ahli ibadah, tukang sholat, mungkin dia sering jadi imam, tapi orangnya pendendam. Kenapa? Dia nggak tahu cara membersihkan nafsu mardiyah. Naik ke atas antara dua kening di sini. Jadi yang tadi itu di bawah susu sebelah kiri, sebelah kanan, di atas sebelah kiri, di atas sebelah kanan, di tengah dada, naik ke atas. Di sini ada nafsu yang paling berbahaya. Inilah nafsu amaroh. Antara dua kening. Pekerjaannya amaroh. Amaroh itu apa? Menyuruh. Nita we si eta mah. Kajenting jenderal lamun geus dititah ku si eta. Gak ada apa-apanya. Halo? Naon Bu? Rambo. Oh, kira teh Rambo. Ayo sok bebedilan Bapak. Rambo. Ini nafsu amaroh ini keinginannya hanya urusan dunia dan syahwat eta we. Mata kayak kiai kauntepan nafsu amarohnya belum disempurnakan, mohon maaf, maka kiai itu kajenteng pangkatna kiai, tapi ukurannya materialistis. Naon wae kudu jadi duit, kudu jadi duit tuh balik tuh bener. Mata korupsi kan di dalilan ku si eta. Nah, si ieu. Halo? Nafsu syahwat ada di situ. Syahwat, baru syahwat udah liar, komo 2 watt 3 watt. Tadi ada yang disebut, ibu-ibu kalau mau di madu ini, padahal nges aki-aki, tapi hayang nyanung, anggar, kenapa? Tidak terkendali. Sampai dia mau mati pun, nyawa mau lepas pun, dia masih ngurus urusan duniawi, waspada tuh nafsu amarahnya. Ada lagi nafsu kamilah di sini, nafsu merasa aku paling sempurna. Aing bahaya mengaji kerja manu para rodo nggak dikir kudu gigituan begitu sih eta mah. Jadi tuna dikir bet kudu gigituan teu apaleun justru dikir nu tadi teh keur ngabersihan eta. Mata kenapa dikirnya seperti ini? La ilaha illallah itu Pak. La ilaha illallah. La ditarik dari bawah udel, di bawah pusar. Kenapa? Dari bawah pusar harus ditarik ke atas. Karena pusat nafsu syahwat temennya si ini, generatornya ada di bawah udel. Selama ini yang ada di bawah udel itu, mohon maaf, terlalu berat ke bawah, Pak. Kanu 2 ons setengah. Nah, make suri 2 ons setengah untuk percaya balik ke ka imah iem tah nu bapak nang iem cepah nya isep 2 ons setengah sopak di on 2 ons setengah keterapkeun deui pan aya sisip kenok daun. Halo, ditarik ke atas perut. Kenapa? Allahu Akbar. Ibu nggak tahu, suami ibu siapa tahu memasukkan barang haram dimakan oleh ibu, atau kita sendiri memasukkan barang subhan ada di perut kita, itu yang akan menjadi hijab masuknya hidayah dan taufik kepada diri kita. Bersihkan ku eta lah, naik ke atas ke nafsu mardiyah. Kenapa? Nafsu yang membuat ibu dendam kesumat meskipun terhadap suami sendiri, terhadap orang tua sendiri. Ada orang yang anaknya itu dendam kepada orang tuanya sampai orang tuanya dibunuh. Kenapa? Bersihkan pakai itu. Lah, naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini. Kenapa ini harus dibersihkan? Mulutmu adalah harimaumu, mulutmu yang menyebabkan kamu masuk neraka. Bersihkan kata-katanya. Kenapa? Karena secara zahir ibu membersihkannya dengan wudu. Berkali-kali ibu kumur-kumur. Tapi kenapa
tai giginya hilang, bau mulutnya hilang, tapi kata-katamu punten masih rungseng. Kemana itu dari hasil wudhunya? Halo. Makanya ibadah syariat kadang-kadang tidak menjamin. Jangan salah paham. Mungkin itu mah ibadah syariat terpenting atau ajengan. Lain terpenting ibadah syariat kalau tidak diikuti dengan membersihkan kolbunya dari nafsu akan sia-sia. Naik lagi ke sini. Apa itu? Nafsu merasa paling sempurna minimal. Makanya sih kita nggak ke surga. Kemarin kan masih puasa keneh, masih sholat keneh, masih keneh-keneh lah, masih banyak kenehnya. Masa sih aku nggak masuk surga? Ibu merasa udah paling sempurna. Tahu-tahu ibadahmu mardud di hadapan Allah. Jadi tapi tidak bernilai. Bersihkan itu. Makanya dikirnya ke atas lah. Kalau ini ditarik ke atas, mohon maaf, yang 2 ons setengah tidak selalu memikirkan itu aja, ditarik ke atas ke sisi spiritual. Kenapa harus ke kanan? Ilaha bukan ke sini, tapi ke sini menyapu 2 titik nafsu. Ilaha, nafsu rodiyah sama nafsu sawiyah yang sok pinter itu dibersihkan dengan kalimat itu. Ditarik ke sebelah kiri, Allah disimpan di bawah susu sebelah kiri, tepat di jantung kita. Apa yang disimpan itu? Kalimah la ilaha. Itu Pak, kenapa dikirnya harus begini? Lain dia mana? Pak Asep Anom ngajaran dikir kikieuan, kita teh nuju ajeb-ajeb. Lain Ibu, ilmu itu keur ngabersihan nafsu nu garoreng tina 7 tempat anu tadi. Kenapa harus illallahnya dipukulkan kepada jantung? Sebab disitulah pusat kolbu kita. Kolbu manusia bisa lebih keras daripada batu. Dari mana itu riwayatnya? Rasulullah pernah lewat. Setiap tempat yang dilewati oleh Rasulullah, mohon maaf, semuanya bergetar. Termasuk di Gunung Uhud, di gunung tempat Rasulullah tahanus. Maka setiap beliau melewati batu, batu itu bergetar. Batu nari hati jelema tidak bergetar ketika disebut asma Allah. Itu yang disebut. Kenapa Quran mengatakan bahwa summa qasat qulubuhum mim ba'di dzalika wa hiya kal hijarah au asaddu qaswah. Ketika kolbu itu tidak dibersihkan potensi buruknya dari nafsu, maka kolbu manusia bisa keras, lebih keras daripada batu. Itu maksudnya. Batu saja bergetar, Pak. Ayat teh urang, dikir teh. Kenapa tuh dikirnya bisa seperti itu, tidak berhasiat? Karena dikirnya tidak berijazah. Eta. Padahal hadis menyebut likulli syai'in shaqalah wa shaqalatul qalbi adzikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih kolbu itu adalah zikir. Lamun kieu mangeunahkeun. Likulli syai'in shaqalah wa shaqalatul qalbi as-sabuna warinsa. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih kolbu, sabun dan mana penyakit hati eta manggeus kolot, nah belikan keneh. Halo? Teuceung ora keneh. Nah hirupna cawokah. Bae teu katingali ku salaki ieu, tepikeun ka FWB nu tadi, friend with benefit. Tepikeun ka aya salingkuhan, aya salingkuh digital. Halo? Macam-macam Pak salingkuh itu. Salingkuh digital itu di sini. Yayang bebek kasalaki mah papana tah jing. Itu di Trans TV aya Pak Haji Isep tah beas isi kaneun. Lauk asin gorengan tah ieu minyakna nya. Tah ieu sayur. Belegug salaki dianggap naon? Halo? Pagawean salingkuh. Salaki mah geus dihargaan, nu dihargaan naon? HP coba. Tong tarik teuing Pak, urang mah teu pernah digeugepan. HP mah Allahu Akbar, ditatap diusap. Bapak mah kajeun tinggi slagedu 7 lengkah ti mah lapuran. Halo? Selingkuh dengan apa? HP disebut selingkuh digital. Ada lagi selingkuh alam pikiran. Makanya cinta itu kadang-kadang bukan kepada siapa yang ada di pinggir kita. Cinta itu adalah kepada siapa yang ada di hatimu. Yo, pagi gigi-gigi jeung salaki nu dina hate mah ting saha? Salingkuh tah ngaranna. Padahal qalbul mukminin baitullah.
Kolbunya orang mukmin, rumahnya Allah. Engkau masukkan apapun ke dalam rumahmu, engkau sudah berselingkuh dengan Allah. Selingkuh dengan Allah disebutnya musyrik. Sagoblok-goblok salaki, pamajikan salingkuh, salaki kebakaran jenggot, ambek atuh. Di ibahan ku salaki, di mobilan ku salaki, di balanjaan ku salaki. Ari ibu salingkuh jeung batur. Halo? Halo? Matak sing hati-hati Pak, tong percaya teuing awewe, cenah. Bapak teh dihargaan ku sabab aya keneh nyawaan, Mbak. Geus eueuh nyawana mah moal di ulang. Bapak-bapak selingkuh kumaha? Tanya tuh kenapa selingkuh, siapa tahu kesalahan ada pada ibu. Halo? Atuh tongan beka ustad kadi itu kasalah ke ibu. Ieu pengatur acara geus ninggal wae ka simkuring ke deui lah urang teruskeunnya ngan 38 menit. Moga-moga urang sadayana di nihayah ini kita mendapatkan ilmu terakhir. Ilmu apa? Ilmu zikir itu. Zikir inilah nanti yang akan membuat kolbu kita bersih. Ketika kolbu kita bening akan ketahuan siapa yang salah. Kenapa suami menjadi selingkuh? Kenapa aku menjadi sakit hati? Tong di papatahan salakina dan geus moal ngawaro lamun salakina belegum. Bejakeun kanu bogana. Mun jelema gablek iman disebut nama Allah ngejerit ngaran salakina, ya Allah salaki abdi teh pagawean ngan ukur salingkuh muriding Pak. Kecuali geus teu gablek iman. Jelema nu geus boga iman dibejakeun kanu bogana. Sieun atuh. Matak ibu tong ngumbar ka tetangga, apalagi bikin status di sini. Alhamdulillah suami saya sudah selingkuh karena saya sudah duluan. Halo? Bejakeun ka Allah, siapa tahu itu adalah ujian dari Allah. Banyak ujian yang membuat kita itu mohon maaf semuanya dihilangkan oleh Allah kasuk salaki leungit imah. Supaya naon tinggal cincang keling manuk cingkleng cedeten. Di mana geus sorangan nu tadina dipuntangan harta, tatangga, wanita, tahta, itu akhirnya dihilangkan oleh Allah supaya kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada ini. Apakah itu? Itu alat untuk kembali. La ilaha. Kalau dikirnya itu belum kena, karena dikir yang tadi itu adalah dikir yang jahar untuk membersihkan berangkal-berangkal nafsu, maka ada dikir yang luar biasa yang itu akan memperbaiki organ rohani kita. Organ rohani kita, kolbu, nafsu yang buruk, semuanya sudah sakit hati. Sakit hati, dendam, organ rohani kita itu rusak. Kita maksiat, rusak organ rohani kita. Apa yang akan memperbaikinya? Dikir yang ini. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hilangkan suaranya. Itu disebut dikir hoki. Itu akan memperbaiki kerusakan-kerusakan organ rohani yang di dalam. Geus kolot belikan kene, insaf mahayang dermancang, itu rusak organ rohaninya. Ibu jadi pendendam, ibu sakit hati sehingga ibu membalas dengan perilaku yang bahkan merugikan ibu. Diperbaiki oleh ini. Awas, jangan salah kaprah. Karena Pak Asep Anong nanti memberi contohnya dengan mie, ibu pulang ke rumah beli mie. Ayo kieu di imah. Pak Asep Anong teh anjir. Ada yang ngadu sama saya, Kiai, itu diajarin tarekat apa? Kenapa? Istri saya suruh saya beli mie, terus ambil kemana-mana, di tempat sujud juga ambil mie. Kio, Pak, itu tarekat apa? Duka teuing. Makanya jangan gagal paham, ibu harus tuntas ya. Saya kira itu, semoga kita mendapatkan ilmu al-bidayah wa nihayah, yang awal dan yang akhir itu tidak ada yang lain yang akan menyelamatkan kita. La ilaha, hidup bersama la ilaha illallah, dibersihkan oleh la ilaha illallah, mati pun dan kita pulang bersama la ilaha illallah kepada yang punya la ilaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.